Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat ini saya akan mempresentasikan UAS untuk manajemen SDM tentang penilaian karyawan. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan suatu proses organisasi dalam menilai kinerja pegawainya. Tujuannya adalah untuk memberikan feedback kepada pegawai untuk memperbaiki tampilan kerjanya dan untuk meningkatkan produktivitas organisasi, dan secara khusus dilakukan dengan berbagai kebijaksanaan terhadap pegawai untuk tujuan promosi, kenaikan gaji, dan pendidikan dan latihan. Langkah-langkah kinerja: penentuan sasaran, setelah penjelasan akan penentuan standar atau ukuran, dan lanjut ke penentuan metode dan pelaksanaan penilaian, dan terakhir evaluasi penilaian. Hambatan penilaian kerja. 1. Kesalahan penilai. Kedua, ketidaksiapan penilai. Ketiga, ketidakefektifan praktek dan kebijakan organisasi. Keempat, formulir penilaian yang tidak baik. Bagaimana beberapa cara untuk mengatasi hambatan? Yang pertama, memberikan latihan kepada penilai. Yang kedua, melibatkan penilai dalam penentuan formulir penilaian. Yang ketiga, menekankan kepada manajer akan pentingnya penilaian kerja. Yang keempat, memberikan penghargaan kepada manajer penilai. Yang kelima, memilih penilai yang tepat. Satu, kesalahan penilai. Beberapa faktor yang mengenai kesalahan penilai. Satu, halo effect, yaitu penyimpangan bersifat pendapat pribadi atau subjektif. Yang kedua, error of central tendency, yaitu penilai tidak senang memberikan penilaian jelek atau baik kepada pegawainya. Yang ketiga, leniency dan strictness basis, yaitu penilaian terlalu lunak atau terlalu keras. Yang keempat adalah penilaian prejudis, yaitu penilaian dipengaruhi oleh prasangka yang tidak baik terhadap suatu kelompok masyarakat. Yang kelima ada resensi efek, yaitu penilaian berdasarkan penilaiannya pada perilaku kerja yang paling akhir terjadi. Ketidaksiapan menilai. Satu, penilai kurang percaya diri. Yang kedua, keterbatasan pengetahuan mengenai pekerjaan. Yang ketiga, kurangnya waktu untuk melakukan penilaian. Ketidakefektifan praktek dan kebijakan organisasi. Satu, tidak ada reward penilai. Yang kedua, non-surploting. Dan menurut kebiasaan bahwa penilai yang jelek terhadap bawahannya berarti kelemahan atas membina bawahannya, sehingga cenderung atas melakukan penilaian baik pada bawahan. Tiga, lack accountability, kurangnya bertanggung jawab dari atasan terhadap organisasi yang mengakibatkan ketidakpedulian kinerja pegawai, yang mengakibatkan penilaian tidak dilakukan dengan baik karena adanya kebijakan yang tidak mendukung. Metode penilaian kerja. Penilaian masih pada masa lalu. Rating scale, checklist, critical incident teknik, skala penilaian menjangkar perilaku, observasi dan tes untuk kerja, metode perbandingan kelompok. Penilaian yang berorientasi pada masa depan, penilaian diri sendiri, manajemen baik objektif, penilaian secara psikologi, dan assessment center. Rating scale. Rating scale adalah penilaian yang berdasarkan suatu skala. Penilaian dilakukan oleh seorang penilai, biasanya atasan langsung, yang dilakukan dengan secara subjektif. Misal skala 5 amat baik, nilai 4 baik, nilai 3 sedang, nilai 2 cukup, nilai 1 kurang. Contoh penilaian metode rating scale. Dari form ini ada beberapa unsur. Yang pertama, satu, inisiatif. Kedua, kehadiran, kerjasama, kuantitas kerja, kualitas, dan lain-lainnya.
poin nilai 1 sampai 5, 1 kurang, 2 cukup, 3 sedang, 4 baik, 5 sangat baik. Checklist adalah pilihan yang berdasarkan suatu standar hidup kerja yang sudah dideskripsikan terlebih dahulu. Kemudian penilai bekerja apakah pegawai sudah memenuhi atau melakukannya. Standar-standar untuk kerja misalnya pegawai hadir dan pulang tepat waktu, pegawai bersedia untuk lembur, pegawai patuh pada atasan, dan lain-lainnya. Penilaian pada umumnya dilakukan secara subjektif. Contoh metode penilaian dengan checklist. Bobot ada 6, dari 2,0, 3,5, 43, 9, 45. Di sebelahnya ada uraian, bobot rendah mendengarkan surat saran rekan kerja, hadir ke tempat waktu kerja, bersedia membantu pegawai lain, melihat tempat kerja dengan baik, dan bisa bekerja lembur. Critical intent teknik. Critical yang teknik adalah pilihan yang didasarkan pada perilaku khusus dilakukan di tempat kerja, baik perilaku yang baik atau tidak baik. Pilihan dilakukan melalui observasi langsung ke tempat kerja, kemudian mencatat perilaku kritis dan mencatat tanggal dan waktu terjadinya perilaku tersebut. Contoh pilihan dengan metode critical intent teknik, nama pegawai, tanggal ada operan mesin, perilaku positifnya apa, perilaku negatifnya apa. Skala pilihan berjangkar perilaku. Skala pilihan berjangkar perilaku, behaviorally uncoded skill bars, adalah pilihan yang dilakukan dengan mesin unjuk kerja dalam dimensi tertentu. Selanjutnya, masing-masing dimensi dibagi berdasarkan perilaku terbaik, perilaku yang sangat diharapkan atau tidak diharapkan. Observasi dan tes kinerja. Observasi dan tes untuk kerja adalah pilihan yang dilakukan melalui tes di lapangan. Misalkan seorang pilot setiap 6 jam sekali melakukan tes yang meliputi pengujian pengetahuan mengenai prosedur pelaksanaan pekerjaan dalam menerbangkan pesawat, dilakukan secara langsung dengan menerbangkan pesawat atau dalam simulator dan tes kesehatan. Metode perbandingan kelompok. Metode ini dilakukan dengan membandingkan seorang pegawai dengan rekan kerjanya yang dilakukan oleh atasan dengan beberapa teknik seperti pemeringkatan ranking method, kelompokan pada kelas yang sudah ditentukan, force distribution, pemberian poin atau rangka poin allocation method, metode perbandingan dengan pegawai lain, peer comparison. Pemeringkatan itu kesulitan pegawai dalam satu kelompok, bukan mulai dari terbaik hingga yang terburuk. Misalnya 10 pegawai dudukan dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, yang terburuk adalah J, yang terbaik di A. Pengukuran pada kelompok yang sudah ditentukan. Metode ini dilakukan dengan cara membuat distribusi atau kelompok. Misalnya 12% terbaik, 25% terbaik, 5% cukup, 12,5% cukup. Kemudian sudah dimasukkan ke dalam kategori atau kelas di mana seorang yang masuk ke dalam kategori yang mana. Pemberian poin. Metode pemberian poin yaitu semua pegawai dinilai diberi poin atau nilai yang diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Misalnya 0 sampai 100, nilainya E untuk 60, nilainya B 70, nilai C nilai 76, nilai D 89, nilai A 89. Perbandingan dengan pegawai lain. Metode ini membandingkan setiap pegawai dengan pegawai lain untuk menentukan siapa yang terbaik. Yang kemudian pegawai yang terbaik adalah pegawai yang memiliki jumlah terbaik dibandingkan dengan lain. Berdasarkan metrik perbandingan, maka dapat dihitung siapa yang mendapat jumlah terbaik dibandingkan dengan rekan kerja. Dari gambaran 8 ternyata pegawai B memiliki hubungan terbaik 8 kali dibandingkan dengan yang lainnya. Contoh, metrik perbandingan. Dari sini metrik nilai sekelompok. Pilihan diri sendiri. Pilihan diri sendiri adalah penilaian pegawai untuk diri sendiri dengan harapan pegawai tersebut dapat mengidentifikasi aspek perilaku kerja yang perlu diperbaiki pada saat datang. Pelaksananya organisasi atau atasan belai menguatkan harap-harapan ringan dari pegawai pada pegawai. Tujuan organisasi dan tantangan organisasi berdasarkan informasi tersebut pegawai dapat dimediasikan aspek perilaku yang perlu diperbaiki.
Manajemen by Object Indio. Manajemen by Object adalah sebuah program manajemen yang melibatkan pegawai dalam mengambil keputusan untuk menentukan saran-saran yang dicapainya. Prosedurnya, atasan menginformasikan tujuan yang dicapai unit kerjanya yang merupakan tujuan yang lebih atas. Kemudian tantangan yang akan dihadapi, Mr. Budi melakukan tujuan masing-masing yang diunikan dengan atasan. Tantangan dan cara mengatasinya untuk periode waktu tertentu. Pada akhir periode yang ditentukan, atasan dan bawahan melakukan evaluasi tentang pencapaian tujuan tersebut. Sebenarnya secara biologis, sebenarnya secara psikologis adalah proses penilaian yang dilakukan oleh para ahli di psikologi untuk mengetahui potensi seorang untuk berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan seperti kemampuan intelektual dan motivasi. Dan ini dilakukan oleh tes kecerdasan emosional, dan tes kepribadian. Assessment Center. Assessment Center atau pusat penilaian adalah penilaian dilakukan melalui serangkaian teknik penilaian yang dilakukan dengan sejumlah penilai untuk mengetahui potensi seorang dalam melakukan tanggung jawab yang lebih besar. Proses penilaian dilakukan dengan interview mendalam, tes psikologi, pemilihan latar belakang, pilihan kerja, diskusi terbuka, dan mensimulasikan dengan pekerjaan untuk mengambil keputusan dari suatu masalah untuk mengetahui kekuatan kelemahan pada potensi seorang. Evaluasi penilaian. Evaluasi penilaian kerja adalah proses memberi umpan balik kepada pegawai yang sedang nilai dalam upaya memberikan masuk aspek yang harus dibagi. Pendekatan evaluasi penilaian yaitu evaluasi interview, memberikan umpan balik tentang ujuk kerja masa lalu dan masa depan. Tell and share approach, menggambarkan keadaan untuk kerja pegawai dan meyakinkan pegawai untuk berlaku lebih baik. Tell and listen method, memberikan kesempatan kepada pegawai untuk memberikan alasan, mempertahankan yang sudah dilakukan, mengatasi reaksi dengan membimbing pegawai dan membimbing. Problem solving approach, mendeteksi berbagai masalah yang dihadapi pegawai dalam pekerjaannya melalui pribadi coaching atau konseling. Baik, itu evaluasi UAS saya. Kami ucapkan terima kasih atas masukan waktunya.